Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosakal Munawar dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal PHB dan ulangan harian. Berikut penjelasannya. Oke, nama saya Rosakal Munawar, kelas 12 MIPA 4 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tumbang, yaitu sebagai berikut. 1. Perhatikan gambar pertumbuhan pada biji kacang tanah berikut. Ketika tumbuhan mulai berkecambah, sudah muncul akar tapi belum menghasilkan daun yang sesungguhnya, maka akan digantikan oleh bagian. Jawabannya yaitu pada nomor 4 atau bisa kita sebut dengan kotiledon. 2. Dalam suatu teori tentang titik tumbuh menurut Schmidt pada tahun 1924, bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan membelah ke segala arah disebut. Jawabannya yaitu korpus, karena pada teori tunika korpus yang dikemukakan oleh ahli botani Schmidt adalah teori titik tumbuh akar dan batang pada tumbuhan yang terdiri atas dua zona yang terpisah susunannya, yaitu tunika dan korpus. Tunika merupakan lapisan terluar yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan primer. Korpus adalah bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan membelah ke segala arah. 3. Perhatikan morfologi struktur biji kacang tanah dari jagung dan jagung pada tabel. Perbedaan 1. Kotiledon atau scutellum, biji jagung scutellum, biji kacang tanah kotiledon. Perbedaan 2. Jumlah keting, biji jagung 1, biji kacang tanah 2. Perbedaan koleoptil, biji jagung tidak ada, biji kacang tanah ada. Perbedaan koleorhiza, biji jagung tidak ada, biji kacang tanah ada. Perbedaan endosperma, biji jagung ada, biji kacang tanah tidak ada. Perbedaan yang salah terdapat pada nomor. Jawabannya yaitu pada nomor 3 dan 4, dikarenakan pada struktur biji kacang tanah dan biji jagung, seharusnya biji kacang tanah itu tidak memiliki koleoptil dan koleorhiza, sedangkan biji jagung ada. 4. Penggunaan praktis hormon auksin dalam pertanian adalah. Jawabannya yaitu untuk perkembangan buah tanpa biji. Mengapa demikian? Dikarenakan perkembangan buah tanpa biji ini disebut dengan partenokarpi. Kita bisa dengan mengetahui fungsi dari hormon auksin ini yaitu 1. Mempengaruhi perpanjangan atau elongasi sel dengan melemahkan dinding sel. 2. Merangsang pembentukan bunga dan buah. 3. Mempengaruhi pemanjangan titik tumbuh. 4. Menghambat pertumbuhan cabang lateral. 5. Merangsang pembentukan akar lateral. 6. Merangsang terjadinya proses diferensiasi. 7. Membantu pembentukan buah tanpa biji. Serta 8. Merangsang dominasi apikal atau terhalangnya pertumbuhan tunas lateral karena tunas pada ujung tanaman. 5. Kalin merupakan suatu hormon yang dapat merangsang pembentukan organ tubuh tumbuhan. Berdasarkan organ tubuh yang dibentuknya, filokalin dan antokalin secara berurutan berfungsi merangsang pembentukan organ. Jawabannya yaitu untuk pembentukan daun dan bunga, dikarenakan fungsi dari hormon antokalin sendiri itu hormon yang membantu pertumbuhan dalam merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta untuk fungsi dari hormon filokalin yaitu untuk merangsang pertumbuhan pembentukan daun. Selanjutnya soal metabolisme. 1. Ragi Saccharomyces sp dalam keadaan tanpa oksigen dapat melakukan proses fermentasi. Produk fermentasi yang dilakukan menghasilkan. Jawabannya yaitu ATP,
etanol, dan CO2. 2. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Enzim bereaksi dengan substrat membentuk zat baru. 2. Enzim mempengaruhi suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. 3. Enzim mempengaruhi kecepatan reaksi dengan cara menurunkan tenaga aktivasi. 4. Enzim mempengaruhi kecepatan reaksi dengan cara meningkatkan tenaga aktivasi. Pernyataan yang benar tentang prinsip kerja enzim adalah jawabannya yaitu pada nomor 2 dan 3. Dikarenakan kedua nomor tersebut merupakan prinsip kerja enzim yang sebenarnya. 3. Pernyataan tentang metabolisme. 1. Merupakan proses eksergonik. 2. Merupakan proses endergonik. 3. Pemecahan molekul air oleh cahaya. 4. Asam pirufat menjadi asetil koenzim A. 5. Reaksi dehidrogenasi dan dekarboksilasi. 6. Perputaran elektron yang dihasilkan dan ditangkap asektor. Pernyataan tentang katabolisme adalah jawabannya yaitu pada nomor 2, 4, dan 6. 4. Perhatikan gambar eksperimen fotosintesis berikut ini. Gambar 1, sinar matahari tidak langsung. Gambar 2, ditambah S sinar matahari langsung. Gambar 3, ditambah NaHCO3 sinar matahari langsung. Gambar 4, sinar matahari langsung. Perlahan 1, jumlah gelembung O2 pada tabung sedikit sekali. Perlahan 2, jumlah gelembung O2 pada tabung sedikit. Perlahan 3, jumlah gelembung O2 pada tabung banyak sekali. Perlahan 4, jumlah gelembung O2 pada tabung banyak. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah jawabannya yaitu fotosintesis dipengaruhi klorofil, sinar matahari, dan suhu. Mengapa demikian? Dikarenakan faktor terjadinya proses fotosintesis yang pertama membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Yang kedua, ditambahkan NaHCO3 merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh klorofil. Dan yang terakhir yaitu suhu. 5. Peristiwa respirasi sel dapat kita lihat reaksi berikut. C6H12O6 diperoleh dari peristiwa. Jawabannya yaitu pencernaan. Dikarenakan untuk membentuk suatu peristiwa fotosintesis dibutuhkan senyawa C6H12O6 atau kita sebut dengan glukosa. Mengapa demikian? Dikarenakan proses pencernaan di mana glukosa yang terdapat dengan tumbuhan akan bereaksi pada senyawa oksigen lalu akan H2O dan karbon dioksida atau CO2. Peristiwa ini terjadi ketika malam hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.